Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan tentang pelajaran IPA di bab 8. Judulnya tentang materi dan dampaknya bagi kesehatan. Nah, jadi di sini kita akan belajar tentang materi dan dampaknya bagi kesehatan judulnya. Yang di dalam bab 8 ini ada 2 subjudul. Yang pertama itu ada partikel penyusun materi dan materi beserta dampaknya. Nah, jadi sebelum kita masuk ke partikel penyusun materi ini, kita pahami dulu apa itu materi. Ada yang tahu lah apa itu materi? Sudah belajar waktu kelas 7? Ada yang ingatnya? Nah, jadi materi ini adalah di sekitar kita ini semuanya materi. Bahkan tubuh kita ini materi semua. Karena materi ini pengertiannya menurut buku itu adalah yang memiliki massa dan memiliki yang bisa menempati ruang. Contohnya aja nih, buku. Nah. Materi. Jadi lo buku. Berdiri. Tubuhnya kayak berdiri materi ya. Semuanya materi, lantai, atap, dinding, hidung, mata. Materi semua. Nah, contoh materi ini salah satunya buku. Nah, misalnya nih buku nih. Maaf lah nih. Gambar Hanin. Nah, dari buku nih kita robek selembar kertas. Nah, 3, 4. Nah, ini termasuk materi. Masih bisa kita lihat loh, ini kertas. Cuman kalau misalnya kita kecil-kecil lagi, bagian kecil. Nah, misalnya kita potong lagi, makin kecil, bisa kadang kita melihat benda nih. Bisa, masih ada kada kertas nih? Ada, tapi kelihatan. Kada kelihatan, bujur. Karena apa? Nah, bujur. Nah, karena bujur, waktu kita potong-potong kayak ini, jawabannya salah, benda ini hilang, salah. Padahal benda itu masih ada, cuman halus benar kada bisa kita lihat, yaitu kita sebut atom. Bagian ini kayak itu. Jadi atom nih semua ini atom kayak itu. Nah, walaupun jadi kada bisa diciptakan lagi, kada bisa dimusnahkan. Nah, setelah paham materi itu, pahamlah materi. Paham. Nah, yaudah. Nah, habis itu hanya kita lanjuti subjudul yang pertama, yaitu partikel penyusun materi. Partikel penyusun materi ini terbagi 3. Ada atom yang akan dijelaskan oleh Ana sendiri, molekul yang dijelaskan oleh Kakak Amel, lawan ion yang dijelaskan Ukti Rona. Yeay. Jadi yang pertama kita akan belajar tentang atom. Apa itu atom? Jadi pengertian atom itu dikemukakan oleh seorang filsuf yang berasal dari Yunani yang bernama Demokritus. Jarnya atom ini berasal dari dua kata, yaitu atomos yang artinya tidak, dan tomos yang artinya memotong. Jadi jarnya tuh atom tuh dapat diartikan sebagai bagian yang tidak dapat terpotong, tidak dapat dibelah, tidak dapat dibagi, tidak dapat dipecah. Nah, setelah kita memahami tentang pengertian atom menurut Demokritus, kita akan memahami tentang teori atom. Tapi ingat, teori atom. Jadi ingat, dalam ilmu pengetahuan itu tidak ada kebenaran yang bersifat mutlak. Artinya, kebenaran yang saat ini kita anggap benar, suatu saat akan kita tinggalkan karena ditemukannya fakta-fakta baru yang diamati oleh ahli-ahli dengan alat yang lebih canggih lagi. Nah, lanjut ke 4 teori atom ini. Yang pertama ada teori atom Dalton. Jadi pada tahun 1803, seorang ahli kimia yang berasal dari Inggris mengemukakan pendapatnya tentang atom. Jar Dalton nih, atom itu adalah bagian materi yang paling terkecil. Atom ini kada dapat kita ciptakan, kada dapat lagi kita musnahkan. Jadi wujudnya tuh selalu ada kayak itu. Nah, jar Dalton, gambar apa sih? Teori atom Dalton tuh cuma gini loh gambar atomnya. Set. Gini doang atom pada tahun 1803. Itu menurut teori atom Dalton. Lanjut pada tahun 1900
1890 di buku apa tuh? Teori atom Thomson. 1894, iyalah. Oh, 7 kah? Nah, berartinya 94 tahun kemudian lah tuh. Ya udah gitu aja. Nah, 94 kemudian dikemukakan ada teori atom baru lagi nih menurut Thomson. Nih, Thomson muhanya ini nah. Pun ya roti kismis. Nah, jadi waktu Thomson ini kan melemahkan teori atom sebelumnya, yaitu melemahkan teori atom Dalton. Jar Thomson nih waktunya pada tahun 1897-nya menemukan elektron setelah melakukan penelitian. Jadi menurut si Thomson bahwa atom itu terdiri dari materi yang bermuatan positif dan elektron-elektron yang bermuatan negatif. Jadi model atom Thomson tuh kayak ini. Ini materinya sama kayak Dalton, cuman di sininya negatif. Nah, biasanya di buku lo jarnya teori atom Thomson ini sering disebut dengan teori atom roti kismis karena ini mengumpamakan bahwa apa sih elektron-elektron ini adalah kismis yang berada di atas roti. Lanjut, ada teori atom Rutherford. Copot. Ini biar aja dah. Jadi jar Rutherford nih atom ini adalah lupa. Jadi teori atom Rutherford ini kan didapat pada tahun 1911. Nah, ini dapat teori ini karena ini melakukan penelitian terhadap penembakan sinar alfa pada lempeng emas. Lempeng emas tipis. Ini kan ada lempeng emas tipis nih. Ini ada sinar alfa. Nah, ini sinar alfa. Terus ini tembak loh. Tembak. Nah, sini ini kan kita kadang melihat ada ini. Bingungnya nih. Nah, kenapa tuh pantul di sini, Jar? Nah, muncul teori bahwa jar Rutherford ini adalah inti atom. Jadi jarnya atom itu terdiri dari inti atom yang bermuatan positif dan elektron-elektron yang bermuatan negatif. Model atom Rutherford jar Bapak tadi kayak ini. Jadi ada inti atom yang bermuatan positif, lalu ada lintasan elektron. Nah, ini ada elektron. Elektron. Positifnya berarti 3 juga. Ada deh. Nah, jadi kayak ini jar Bapak tadi karena negatifnya nih hilang. Kesini. Mana alurnya? Ya kesini sampai ke inti atom tadi, nanti hilang padahal kada. Makanya 2 tahun kemudian pada tahun 1913 yaitu Bapak Niels Bohr, bapak saya sendiri mengemukakan teori pendapatnya, yaitu bahwa jarnya negatifnya ini kada hilang, soalnya ini sudah melakukan penelitian dengan ahli-ahli kimia, ahli-ahli fisika dengan kawan-kawan lainnya. Jarnya atom ini tuh terdiri dari inti atom yang bermuatan positif dan elektron yang bermuatan negatif. Jadi model atom Niels Bohr nih yang kayak Jawa gambar di dinding, ada kan? Nih, set. Nah, ya lo. Jadi ini kan yang positif ini kan disebut proton. Jumlah proton sama dengan jumlah elektron. Misalnya protonnya ada 1, berarti elektronnya ada 1, protonnya ada 2, elektronnya ada 2. Nah, jadi setiap elektron ini bisa lintasannya serangan-serangan. Jadi elektronnya ini kada hilang-hilang sampai kapanpun dan dimanapun. Nah, lalu kan di atom ini ada partikel penyusun materinya juga seperti yang kayak gini. Jadi atom ini tuh ada yang namanya proton yang positif, elektron yang negatif, dan neutron yang netral loh. Nah, jadi kita tahu jumlah proton sama dengan jumlah elektron. Kita kada tahu jumlah neutronnya berapa. Jadi ada yang namanya penulisan notasi atom. Di mana lagi nih, habis dah. Penulisan notasi atom tuh gini, dilambangkannya itu X, Z, A. Kayaknya lo Bapak akan balik lah. AZ lo. Udah. A, Z.
Jadi yang X nih ngarannya lambang atom. Yang ini nih nomor massa, yang A nih lawan yang Z ini namanya nomor atom. Misalnya kita melihat contoh di sini ada contoh soalnya. Misalnya 20 40 Ca. Nih kena kita belajar di SMA kena. Jadi si apa sih ini? Ini kan lambang atomnya Ca. Apa sih Bapak? Tabel fisika yang pian bari kemarin ngarannya tabel apa? Tabel atom. Hah? Oh iya kebalik. Nih dapat dari mana Bapak tabel apa? Kan yang pian bari mah tabel fisika, tabel atom. Periodik apa? Unsur. Nah, kalau misalnya kita sudah belajar tentang tabel periodik unsur nih, cari aja kena di nomor atomnya, misalnya nomor atomnya 20. Pasti kita ketemunya lambang atomnya Ca. Ini apa ini Ca? Jadi misalnya ini kan jarana tadi jumlah proton itu sama dengan jumlah elektron kan? Nah, jumlah proton sama dengan jumlah elektron. Nah, jadi ini 20 sama buahnya 20. Jumlah protonnya lawan elektronnya. Cuman kita di sini anak mencari jumlah neutron. Nah, jumlah yang netralnya berapa? Yaitu nomor massa dikurang nomor atom. Artinya 20 netralnya. Cuman kada pasti sama, ada contoh lainnya. Jadi kalau misalnya kita didapat soal suruh mencari neutron dikurang antara nomor massa dan nomor atom. Selesai tentang atom. Terima kasih. Dilanjutkan tentang materi molekul yang akan disampaikan oleh Ukti Amel. Jadi di sini saya akan menjelaskan materi tentang molekul. Apa itu molekul? Molekul adalah gabungan dari dua lebih atom, baik antara atom yang sejenis dan atom yang berbeda. Molekul itu dibagikan menjadi dua jenis, yaitu ada molekul unsur dan molekul senyawa. Molekul unsur adalah molekul yang terdiri atas atom yang sejenis. Lambang molekul bisa disebut juga dengan indeks. Apa itu indeks? Indeks adalah lambang unsur yang tertulis di belakangnya dan juga menyatakan jumlah di depannya. Molekul unsur terdiri dari dua jenis. Molekul yang terdiri dari dua jenis disebut diatomik. Molekul yang disebut dua jenis unsur disebut poliatomik. Molekul senyawa. Molekul senyawa adalah molekul yang terbentuk dari atom yang berbeda. Contohnya adalah molekul atom NH2. Molekul atom NH2. Selanjutnya ada materi ion yang dilanjutkan oleh Ukti Rona. Tentang ion. Apa itu ion? Jadi, apa itu ion? Apakah kalian tahu apa itu ion? Isoplas. Ion ini Ajarin kami dong apa itu ion. Ion itu adalah atom yang bermuatan. Bukan hanya atom yang bermuatan, tetapi juga kumpulan atom yang bermuatan listrik. Ion itu terbagi menjadi dua. Ada anion sama kation. Anion itu adalah bisa disebut juga ion bermuatan negatif. Atom itu dapat bermuatan negatif itu karena menangkap elektron sehingga jumlah elektronnya itu bertambah. Biasanya itu atom yang menangkap elektron itu adalah atom non-logam. Yang kedua, kation. Kation adalah disebut juga ion bermuatan positif. Kation, atom itu dapat bermuatan positif itu karena melepas elektron sehingga elektronnya itu berkurang. Biasanya itu atom yang melepas elektron itu biasanya atom logam. Ya, mungkin sampai sini aja. Mungkin dilanjutkan sama
Ismi. Jawab, Pak. Baik, di materi B kita mempelajari materi beserta dampaknya. Nah, hampir yang ada di sekitar kita merupakan materi termasuk tubuh kita sendiri. Jadi berbagai jenis atom dan molekul membentuk sel-sel yang menjadi apa? Atau membentuk menyusun tubuh manusia. Nah, terus tuh materi ini juga bukan cuma sebagai penyusun tubuh manusia aja, tapi materi ini juga terdapat dalam proses kehidupan sehari-hari. Contohnya seperti di produk rumah tangga, produk pertanian, dan lain-lain. Nah, kali ini Ana dan Ismi bakal ngejelasin tentang materi ini. Jadi itu isinya tuh kayak tentang materi beserta dalam kehidupan sehari-hari beserta sifat dan dampaknya juga di bidang kesehatan. Yang pertama adalah oksigen. Nah, oksigen itu merupakan atom terpenting bagi kehidupan karena merupakan kayak untuk karena diperlukan dalam proses respirasi makhluk hidup. Nah, apa sih? Nah, sifat dari oksigen ini juga mudah terbakar. Di dalam komponen penyusun udara, oksigen itu terdiri dari 21%. Lambang dari oksigen yaitu O2. Nah, yang kedua yaitu nitrogen dengan lambang N2. Nitrogen itu merupakan komponen penyusun DNA atau asam deoksiribonukleat dari makhluk hidup. Jadi nitrogen ini juga merupakan komponen penyusun udara terbesar yakni sekitar 78%. Jadi kita tuh setiap hari tuh pasti ada kehirup nitrogen. Tapi nitrogen itu sama sekali nggak diperlukan sih, kayak bakal dilepaskan kembali ke udara saat kita melakukan ekspirasi. Nah, nitrogen ini diperlukan dalam tubuh untuk proses sintesis protein dan juga proses asam amino kalau nggak salah. Nah, terus itu juga nitrogen ini untuk kita memenuhi nitrogen itu, kita tuh perlu makan makanan yang dari bahan organik, contohnya dari tumbuhan sama hewan. Nah, yang ketiga ada karbon dioksida dengan lambang CO2. Karbon dioksida itu terbentuk karena adanya atom karbon dan juga atom oksigen. Jadi tuh kayak saling berikatan gitu loh. Nah, karbon dioksida apa sih? Jadi hasil dari atom karbon dan juga atom oksigen itu membentuk senyawa karbon dioksida. Nah, senyawa karbon dioksida ini sering banget dipakai buat memadamkan api kebakaran. Jadi sifat-sifat dari karbon dioksida ini dia itu tidak berbau, tidak berwarna, dan apabila kita hirup dalam dosis yang tinggi dapat mengakibatkan asidosis yang ditandai dengan mual dan sakit kepala. Nah, karbon dioksida pula juga memiliki sifat hampir seperti kaca, yaitu dapat memerangkap panas sehingga baik untuk menghangatkan bumi. Tapi kalau misalnya karbon dioksida ini gasnya menumpuk di atmosfer, nah itu tuh kemungkinan besar dapat terjadi pemanasan global. Baik, selanjutnya Nah, sekarang mineral. Nah, tubuh manusia tuh membutuhkan mineral untuk melangsungnya proses metabolisme dan fisiologi. Nah, mineral tuh dibagi menjadi dua macam, yaitu ada mineral makro dan mineral mikro. Nah, mineral makro tuh jumlah mineralnya yang cukup besar dibutuhkan untuk tubuh kita. Sedangkan mineral mikro, jumlah mineralnya yang cukup kecil untuk dibutuhkan tubuh kita. Nah, contohnya itu natrium. Natrium ini merupakan contoh dari mineral makro. Natriumnya bisa diperoleh dari kita makanan kayak garam dapur, terus kayak sayuran, seledri, wortel, makanan laut kayak ikan, cumi, terus kayak buahan kayak pisang, anggur, jeruk, dan lain-lain lagi lah. Nah, mengkonsumsi natrium ini disarankan berkisar 1.100 sampai dengan 3.300 magnesium per harinya. Bagi orang yang menderita hipertensi itu mengkonsumsi natriumnya jangan melebihi 2.300 magnesium. Jika melebihi itu akan miligram. Jangan melebihi itulah. Nah, salah satu manfaat natrium bagi tubuh kita tuh meningkatkan kerja otot jantung sehingga aliran darah menjadi optimal. Nah, jika kita kekurangan natrium tuh, itu akan menyebabkan gangguan kesehatan kita kayak
daya ingatan menurun, badan kita lemas, tekanan darah kita jadi menurun. Nah, jika kita kelebihan natrium itu juga tidak baik, itu akan menyebabkan hipertensi dan tekanan darah kita menjadi tinggi. Nah, selanjutnya itu ada produk rumah tangga. Produk rumah tangga. Ada bahan pembersih kayak sabun. Sabun ini merupakan suatu surfaktan yang berfungsi untuk membersihkan dan menyuci kotoran di permukaan kulit dengan bantuan air. Surfaktannya itu suatu zat yang menurunkan tegangan di permukaan cairan. Nah, sabun tuh dibuatnya antara reaksi minyak, lemak dan basa KOH dan NOH. Nah, jadi sabun itu juga dibagi menjadi dua macam, ada sabun keras dan sabun lunak. Jika sabun lunak itu dibuat dari kalium hidrogen KOH, dan sabun keras itu dibuat dari natrium hidrogen NaOH. Hidrosida NaOH. Nah, itu. Nah, bentuk pembasmi hama pestisida digunakan untuk membunuh hama. Jenis-jenis pestisida itu ada 5 macam, yaitu ada insektisida, herbisida, nematisida, fungisida, dan rodensida. Insektisida itu memberantas serangga kayak rayap, kecoa, ulat, dan lain-lain. Nah, herbisida itu untuk mencegah dan mematikan gulma atau tumbuhan pengganggu. Nah, nematisida itu memberantas hama cacing. Fungisida memberantas jamur, dan rodensida memberantas binatang pengerat. Nah, jika kita kelebihan menggunakan pestisida nih akan menyebabkan pencemaran lingkungan, baik pencemaran air maupun pencemaran tanah. Nah, sekarang tuh kita akan ke material bangunan, dijelaskan oleh Jawapa dulu. Salah satunya ada kayu, yaitu merupakan bahan material alami sehingga lebihnya ramah lingkungan. Jadi itu kayak beberapa bangunan. Jadi walaupun kayu itu merupakan bahan alami, tapi kayu ini dapat menimbulkan alergi kulit seperti mata pedih dan juga gangguan selaput lendir. Itu karena penggunaan pelitur. Terus yang kedua ada pipa PVC, ada lem PVC dan cat PVC, lantai vinil dan karpet plastik yang dibuat dari PVC atau polivinil klorida yang memiliki sifat ringan, kuat, dan juga reaktivitas rendah sehingga cocok untuk berbagai keperluan. Nah, bahan ini dapat memicu penyakit kanker, penyakit hati, dan ginjal. Bahkan pembakaran ini dapat menimbulkan uap asam klorida yang dapat mematikan tanaman. Oh my god, apa ini? Untuk meminimalkan bahaya, kita dapat melakukan beberapa tindakan. Nah, yang pertama tuh apabila rumah baru saja dicat atau ada mebel yang baru saja dicat juga, nah sebaiknya itu tidak dihuni dulu untuk sementara waktu. Nah, yang kedua tuh menggunakan cat yang berbahan dasar air. Yang ketiga, memilih material bangunan yang sehat dan tidak mengandung bahan kimia berbahaya. Setelah selesainya penjelasan dari kami tentang materi bab 8 yang berjudul materi dan dampaknya bagi kesehatan, kami buka sesi tanya jawab. Seperti biasa, yeay. Ada yang ingin bertanya?